Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ngurah Putrayasa, program studi ilmu sosial politik, jurusan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Budaya sebagai Orientasi Nilai. Orientasi nilai budaya menurut Knauf adalah sistem nilai budaya dalam masyarakat secara universal menyangkut 5 masalah pokok kehidupan manusia, yaitu yang pertama, hakikat hidup manusia; yang kedua, hakikat karya manusia; yang ketiga, hakikat waktu manusia; yang keempat, hakikat alam manusia; yang kelima, hakikat hubungan manusia. Yang pertama, hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda. Secara ekstern, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup. Ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik, mengisi hidup. Yang kedua, hakikat karya manusia. Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda. Di antara ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya yang memberikan kedudukan atau kehormatan, karya yang merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi. Yang ketiga, hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda-beda. Ada yang berpandangan mementingkan orientasi lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang. Yang keempat, hakikat alam manusia. Ada kebudayaan yang beranggap manusia harus mengeksploitasi alam untuk memanfaatkan alam semaksimal mungkin. Ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam. Yang kelima, hakikat hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ada pula berpandangan individualistis dengan Indonesia. Sistem nilai di Amerika telah diteliti oleh Williams pada tahun 1960. Diperoleh informasi adanya orientasi nilai-nilai yang dianut oleh warganya, yaitu yang pertama, hasil usaha dan keberhasilan dipentingkan oleh pribadi. Yang kedua, menekankan pada aktivitas dan pekerjaan. Yang ketiga, memandang dunia dari segi moral. Yang keempat, mementingkan yang pertama, hasil usaha dan keberhasilan dipentingkan oleh pribadi. Yang kedua, menekankan pada aktivitas dan pekerjaan. Yang ketiga, memandang dunia dari segi moral. Yang keempat, mementingkan mores atau adat istiadat kemanusiaan, menghargai efisiensi. Yang kelima, menghargai efisiensi dan kepraktisan. Yang keenam, optimisme ke masa depan. Yang ketujuh, berorientasi kepada materi. Yang ke-8, berkeyakinan pentingnya persamaan derajat. Yang ke-9, menghargai kebebasan. Yang ke-10, menyesuaikan diri terhadap dunia luar. Yang ke-11, mementingkan segi rasio dan ilmu pengetahuan. Yang ke-12, memiliki patriotisme. Yang ke-13, berkeyakinan terhadap demokrasi. Yang ke-14, kepribadian individualistik. Yang ke-15, mempunyai tema rasional dan superioritas kelompok. Yang pertama, norma sosial. Pengertian norma. Norma adalah patokan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu, yang disebut juga peratur sosial, yang menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kebersamaan dan bermaksud untuk mengatur setiap perilaku manusia.
dalam masyarakat guna mencapai kedamaian. Jenis-jenis norma dapat dibagi menjadi dua menurut kekuatan sanksinya. Resmi tidaknya norma tersebut, daya pengikatnya. Fungsi norma. Yang pertama, ciri-ciri norma sosial umumnya tidak tertulis atau lisan, hasil dari kesepakatan masyarakat. Warga masyarakat sebagai pendukung sangat menantinya. Apabila norma dilanggar, ia harus menghadapinya. Norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Kekuatan sanksi norma berdasarkan tingkat daya pengikat terhadap masyarakat. Norma terbagi menjadi 6, yaitu norma cara, kebiasaan, tata kelakuan, norma adat istiadat, norma hukum. Resmi tidaknya norma formal adalah patokan, dirumuskan dan wajibkan dengan jelas dan tegas oleh wewenang pada semua warga masyarakat. Demikian materi yang dapat saya jelaskan pada presentasi ini. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Saya ucapkan terima kasih.